Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Memiliki 4.690 alumni yang tersebar di seluruh Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Semarang kembali melepas 36 calon wisudawan dalam acara pelepasan lulusan ke-72 yang diselenggarakan baru-baru ini. 60% sudah bergelar doktor. Fakultas Hukum Universitas Semarang melepas 36 lulusan dalam acara pelepasan lulusan ke-72 yang diselenggarakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko pada Kamis 22 Mei 2025. Sampai saat ini FHUSM telah meluluskan sebanyak 4.690 alumni yang tersebar di seluruh Nusantara. Ada yang menduduki jabatan strategis dalam berbagai instansi pemerintahan maupun organisasi profesi, mulai dari menjadi hakim, jaksa, pengacara, dan dosen. Dekan FHUSM Dr. Amri Panahatan Sihotang SSSHMHU menyampaikan, sebagai calon sarjana hukum, mahasiswa FHUSM diharapkan dapat menegakkan hukum guna mencapai keadilan. Para lulusan hendaknya mengembangkan kompetensi dirinya karena inilah saatnya lulusan mengembangkan ilmunya kepada masyarakat. Ini tahap pertama bagi mereka sebagai calon-calon sarjana hukum yang menegakkan ilmunya untuk kepada masyarakat dalam mencari satu keadilan. Dalam momen pelepasan tersebut, FHUSM memberikan penghargaan kepada para lulusan terbaik dari kelas reguler pagi dan sore. Penghargaan tersebut menjadi bukti dedikasi FHUSM kepada mahasiswanya setelah berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang memuaskan. Mahasiswa S1 FHUSM Harisma Putri Dewi mengungkapkan rasa bahagianya setelah mendapat penghargaan sebagai wisudawan terbaik FHUSM. Pendidikan di sini dosennya banyak membimbing saya, banyak mengasih pelajaran kehidupan bagi saya, dan pesan saya kepada anak-anak SMA yang telah lulus dan ingin mendaftarkan dirinya ke jenjang perguruan lebih tinggi bisa daftar di Universitas Semarang. Senang banget, nggak nyangka kalau bisa ada di titik ini sih. Harapannya semoga ilmu yang saya dapatkan dari Universitas Semarang ini bisa menjadi bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain. Forum Komunikasi Forkom Developer Jawa Tengah adakan pameran perumahan terbesar Jawa Tengah dengan tajuk Jateng Omah Expo 2025 di Semarang. Acara ini berlangsung dari tanggal 15 Mei sampai 26 Mei 2025 dan berlangsung di Mall Ciputra Semarang. Pemirsa, saat ini saya berada di Mall Ciputra Semarang yang mana menjadi tempat berlangsungnya pameran perumahan terbesar di Jawa Tengah dengan tajuk Jateng Omah Expo 2025 atau Jomex 3 2025. Acara ini diselenggarakan kembali untuk ketiga kalinya setelah sukses menyelenggarakan 2 kali berturut-turut pada tahun 2023 dan tahun 2024. Jateng Omah Expo 2025 telah berlangsung dari tanggal 15 Mei 2025 hingga 26 Mei 2025. Dengan diadakannya acara ini, Forum Komunikasi atau Forkom Developer Jawa Tengah selaku penyelenggara menginginkan Jawa Tengah sebagai penyedia perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta penyediaan rumah menengah yang terkonsep atas lingkungan dan kenyamanan disertai ketersediaan fasilitas umum dan sosial. Hal ini juga mendukung program 3 juta rumah di Indonesia khususnya Jawa Tengah. Jomex 3 2025 ini diikuti oleh sekitar 21 pengembangan perumahan subsidi dan komersial, 2 building material, serta 2 perbankan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Erik Wisnu melaporkan. Guna mewujudkan kondisi kampus zero accident,
Universitas Brawijaya melalui Divisi K3L melakukan pelatihan penanganan gempa dan kebakaran di lingkungan kampus. Pelatihan ini diikuti oleh staf dari berbagai kantor dan divisi yang ada di UB dengan harapan mereka mampu memberikan pertolongan pertama jika terjadi kejadian tersebut. Pelatihan ini dilengkapi dengan praktek dengan menggandeng tim pemadam kebakaran dan BPBD Kota Malang. 1, 2, Sekitar 70 peserta dari berbagai unsur di Universitas Brawijaya mengikuti pelatihan keselamatan kerja dalam bentuk penanganan bahaya gempa dan kebakaran. Para peserta mendapatkan materi mengenai berbagai macam bentuk gempa dan kebakaran serta cara untuk mengatasinya. Tidak hanya teori, pelatihan ini juga dilengkapi dengan praktek langsung menggunakan berbagai peralatan yang sudah ada. Ketua K3L Universitas Brawijaya Profesor Komariatus Solihah mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan program untuk memberikan materi mengenai bahaya gempa dan kebakaran. Divisi K3L Universitas Brawijaya pada pagi hari ini menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kegawat daruratan. Nah, pelatihan ini ada dua, yaitu kebakaran. Kami menggandeng langsung dari Damkar, dan yang kedua adalah nanti kegawat daruratan terjadinya gempa, yaitu kami menggandeng dengan BPBD Kota Malang. Pesertanya ada 75. Kami mengambil dari direktorat, yaitu di bawah naungannya divisi ataupun tim dari Pak Rektor, kemudian dari Pak WR1 sampai WR5, kemudian juga dari bawah naungan Pak Sekun. Nah, dari seluruh instansi ini adalah kami mengambil 2-3 untuk mewakili, dan besar harapannya akan diimplementasikan dan dijadikan role model untuk di tempat kerjanya masing-masing, begitu. Nah, dari situ besar harapan kami ini merupakan salah satu promosi K3 untuk meningkatkan kesadaran K3 bagaimana dia untuk berdisiplin dan menjadi budaya melaksanakan K3. perhatikan nanti ketika kita simulasi. Karena apa? Satu, Profesor Kokom berharap dengan pelatihan ini diharapkan semua sivitas akademika di setiap gedung yang ada di Universitas Brawijaya memiliki skill dan mampu memberikan tindakan yang tepat jika terjadi musibah gempa dan kebakaran. Selain itu, pihaknya juga fokus mengkampanyekan Zero Accident. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk WSM TV. Naikkan lagi, jangan banyak, ya, dari bawah, jangan dari atas. Dari bawah, turun pelan. Ya. Universitas Padjadjaran meluncurkan badan usaha milik Unpad serta Mahat Masagi Holding Company. Peluncuran ini ditujukan untuk memaksimalkan aset universitas, memperkuat ekosistem inovasi, serta menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam rangka penguatan kemandirian institusi dan tata kelola universitas yang berkelanjutan, Universitas Padjadjaran lakukan peluncuran badan usaha milik Unpad atau BUMU, Mahat Masagi Unpad Holding Company, Selasa 20 Mei di kampus Unpad di Pati Ukur, Bandung. BUMU MMU dilaunching di tengah Hari Kebangkitan Nasional secara langsung oleh Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Arif S. Kartasasmita bersama Ketua MWA Unpad Dr. Arif Yahya, Komisaris Utama PT Mahat Masagi Unpad Dr. Farid Husin, serta jajaran komisaris dan direktur. Hadirnya Mahat Masagi Unpad Holding Company ini bertujuan untuk memaksimalkan aset universitas, memperkuat ekosistem inovasi, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, serta berperan sebagai induk dari berbagai unit usaha dan aset strategis Unpad. Hari ini kita bersama MWH melaunching apa yang disebut dengan BUMU. Jadi BUMU itu adalah badan usaha milik universitas atau milik Unpad, yang adalah merupakan holding modern yang dimiliki Unpad, dan ini merupakan babak baru untuk pengelolaan kemandirian di Unpad berkait dengan pendapatan non-tuition. Ini adalah inisiasi bersama antara MWA dan Unpad, dan ini merupakan juga apa yang digagas programnya MWA. Nanti mungkin Pak Ketua akan menyampaikan, dan ini sejalan dengan apa yang kita pikirkan di universitas, bahwa pengelolaan bisnis tidak bisa dilakukan dengan model konvensional lagi.
Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Dr. Arif Yahya menyebut sejumlah anak perusahaan akan dikelola nantinya oleh Mahatma Saki Unpad dan diharapkan akan memberikan 20% revenue yang berasal dari bisnis Unpad. Lebih detail dirinya menjelaskan bisnis dengan core competence terutama bidang pengetahuan riset dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional dan semoga menjadi kebangkitan Unpad. Hari ini kita meluncurkan, Pak Rektor tadi meluncurkan badan usaha milik universitas, badan usaha milik Unpad, merupakan holding company, nanti akan operating holding company yang akan mengelola beberapa anak perusahaan. Tapi intinya seperti kata Pak Rektor, perguruan tinggi itu nanti dituntut kemandirian dan kesinambungan, termasuk kemandirian di dalam mendanai perguruan tinggi. Lalu kita tahu bahwa untuk itu kita tidak bisa hanya tergantung kepada APBN dan uang kuliah. Kita harus mengambil inisiatif bisnis. 20% dari revenue Unpad itu datang dari bisnis. Bisnis apa yang dijalankan di Unpad adalah bisnis yang sesuai dengan core kompetensi Unpad. Jadi terutama knowledge, ini perguruan tinggi itu kekuatannya di knowledge, ya, research, penelitian, ya, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu yang kita ambil. Tapi poinnya core bisnis kita sesuai dengan core kompetensi Unpad. Kita tidak akan jauh dari core kompetensi Unpad. Yang sudah jadi badan usaha berbentuknya PT itu ada 3. MMU di sini hadir pengurusnya, PIP sebagian hadir, lalu LSU atau Unpad Edex, jadi 3. Yang sebagai satuan usaha, jadi masih masuk inkubasi, ada sekitar 6. Lalu revenue-nya sekarang sekitar 120 miliar. Nanti proyeksinya akan menjadi sekitar 600 miliar tahun 2029 atau 20% dari 3 triliun tersebut, sehingga naik 5 kali lipat. BUMU Mahatma Saki Unpad nantinya mengelola aset yang dimiliki Unpad sebesar 8 hingga 9 triliun rupiah yang akan dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan serta berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti Aras Arafani melaporkan untuk USM TV. Universitas Hasanuddin menggelar simposium dan workshop Celebes Nepro Endometabolic Update atau SINEMU 11 2025. Kegiatan ini mempertemukan para dokter untuk memperdalam strategi terkini dalam penanganan penyakit ginjal, endokrin, dan metabolik. Universitas Hasanuddin mengukuhkan diri sebagai pusat pertukaran pengetahuan ilmiah di kawasan timur Indonesia melalui gelaran simposium dan workshop Celebes Nepro Endometabolic Update atau disingkat SNEMU 11 2025. Kegiatan yang dilaksanakan Fakultas Kedokteran PPDS Ilmu Penyakit Dalam itu berlangsung pada 17 hingga 18 Mei 2025 di Hotel Claro Makassar. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para dokter, terutama dari wilayah Indonesia Timur, untuk bertukar informasi dan memperbarui pengetahuan terkini dalam penanganan penyakit ginjal, endokrin, dan metabolik. Ketua Panitia SNEMU 11 Profesor Dr. Andi Makbul Aman SPPD KEMD menegaskan bahwa semangat utama dari kegiatan ini adalah berbagi ilmu dan pengalaman antara tenaga medis. Diakui Profesor Andi Makbul jika setiap tahun pihaknya memiliki agenda untuk memperbarui ilmu pengetahuan dan berbagi informasi bersama. Sehingga simposium dan workshop ini dirancang sebagai platform kolaboratif yang melibatkan berbagai divisi di dalam ilmu penyakit dalam FK Unhas, termasuk spesialisasi endokrin, metabolik, diabetes, serta ginjal dan hipertensi. Para peserta mendapatkan kesempatan untuk menyimak 3 sesi plenary lecture dan 8 sesi simposium oleh para ahli yang merupakan guru besar dari Unhas, dilengkapi dengan berbagai workshop yang bersifat lebih interaktif.
Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc mengatakan, simposium ini sangat penting dan merupakan pertanda bahwa Unhas selalu menjadi pionir dalam berbagi dan memperbarui pengetahuan bersama untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah terkait penyakit dalam. Kita di Hotel Claro pada tanggal 17 Mei 2025 kita menyaksikan kembali suatu simposium yang sangat penting yang disebut dengan Syllabus Nephroendometabolic Update. Ya, ini artinya apa? Yang ke-11, Prof. Makbul ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa UNAS selalu memotori menjadi pelopor sharing knowledge, update knowledge bersama sehingga ilmu yang dimiliki oleh satu atau dua kelompok kemudian bisa menyebar kepada seluruh peserta, kepada seluruh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian begitu banyak masalah yang terkait dengan ginjal, kemudian masalah dengan endokrinologi, kelenjar endokrin, dan penyakit dalam secara umum. Ini adalah suatu hal yang kita sangat butuhkan untuk kemudian bisa berdampak baik pada kesehatan masyarakat, baik di kawasan timur maupun di seluruh Indonesia. Saya kira itu, makasih Ibu Dekan, Ketua Panitia, Prof. Makbul dan seluruh timnya yang luar biasa. Ada senior kita, Dr. Farudin juga di belakang dan yang lain yang telah memotivasi para dokter-dokter penyakit dalam pada umumnya untuk bisa terus-menerus mengupdate dirinya untuk menjadi the best dalam kaitannya dengan tugas-tugas mulia yang mereka lakukan selama ini. Sementara Dekan Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Hairani Rashid MKes SPPD KGHK SPGKK Finasim, berharap SNEMU 11 dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan strategi terbaru dalam pengelolaan penyakit ginjal, endokrin, dan metabolik demi hasil akhir pasien yang lebih optimal. Aminah Rahma Ahmad, Pandarjo Suwana, Baban Unhas TV. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2025 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Ada beberapa jalur penerimaan yang dibuka dalam SPMB yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk SMA, kuota untuk masing-masing jalur adalah minimal 33% untuk domisili, 32% untuk afirmasi, 20% untuk prestasi, dan maksimal 5% untuk mutasi. Sementara untuk SMK, seleksi dilakukan berdasarkan prestasi minimal 75%, afirmasi 15%, dan domisili 10%. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Disdikbud Jawa Tengah Sunarto menjelaskan bahwa proses SPMB 2025 akan dimulai pada 26 Mei hingga 10 Juni untuk pengajuan akun dan verifikasi dokumen. Pendaftaran dan pemilihan sekolah akan berlangsung pada 12 hingga 17 Juni dan seleksi akan diumumkan 20 Juni. Total daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah mencapai 230.163 kursi. Disdikbud Jawa Tengah juga membuka program kemitraan untuk siswa afirmasi di sekolah swasta dengan kuota 5.004 kursi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Dengan dibukanya SPMB 2025 diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Mana pada SPMB SMA dan SMK tahun ini ada 4 jalur yang dibuka, yaitu satu adalah jalur domisili yang memiliki kuota 33%. Zonasi. Domisili yang dulu zonasi. Itu sekarang namanya domisili, itu 33%, minimal ya, minimal 33%. Kemudian jalur afirmasi kita minimal di 32%, jalur prestasi kita minimal 20%, dan jalur mutasi maksimal 5%. Itu untuk SPMB di SMA. Sedangkan untuk SPMB di SMK ini menggunakan seleksi prestasi. Itu minimal 75% kuota harus menggunakan seleksi prestasi, kemudian 15% itu menggunakan seleksi afirmasi, dan 10% ini untuk seleksi domisili terdekat. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, 15 desainer fashion Indonesia menampilkan koleksi busana terbaru untuk musim gugur dalam Pekan Fashion di kota New York. Mereka tampil dalam acara New York Indonesia Fashion Week
yang diadakan di sebuah kapal pesiar. Berikut laporan VOA dari kota New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya 2SM TV. Saya Dina Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah desainer mode Indonesia menampilkan koleksi terbaru untuk musim gugur dalam pagelaran busana New York Indonesia Fashion Week pada akhir minggu lalu. Mereka menampilkan beragam koleksi dengan motif tradisi modern untuk desain modest fashions, streetwear, menswear, hingga couture. Sekitar 200 tamu hadir memenuhi lantai tengah pertunjukan fashion yang diadakan di atas kapal pesiar Timeless New York. Karena ini pertama kali kita buat di kapal pesiar ya untuk New York Indonesia Fashion Week. Jadinya kesannya tuh memang saya senang banget gitu. Senang karena kita juga membawa designers dari Indonesia yang mana 2 in 1. Jadi istilahnya mereka bisa berpesiar keliling New York dan juga memperagakan pakaian-pakaian desain-desain mereka di New York. The show is amazing. It's so fun to see all the different styles and influences. And we have great seats, so it's really fun to see all the models. 15 desainer Indonesia menampilkan keragaman budaya dengan menggunakan kain lokal, batik, dan jumputan dari Jawa Barat, Jakarta, Bali, hingga kain tenun khas Kabupaten Bombana dan Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Saya membantu bersama teman-teman untuk bisa datang ke sini. Tujuannya salah satunya adalah supaya mereka punya wawasan yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia tapi bisa ke luar negeri. Itu salah satunya. Yang keduanya tentu saja untuk branding, karena orang Indonesia itu salah satunya kalau yang sudah fashion show di luar negeri tetap diminati oleh orang-orang Indonesia juga. Mudah-mudahan sih tidak tertutup kemungkinan kalau yang peminatnya atau pecintanya lebih banyak dari New York sendiri gitu. Jadi pengen benar-benar ngangkat Bali dari sisi yang lain gitu lah, supaya minimal kita bisa support, kita melakukan sesuatu buat Bali. Sekitar 150 desain pakaian dengan lebih dari 40 model dari New York ditampilkan dalam pagelaran fashion selama 4 jam. Bagus dan memang intinya itu adalah untuk mensupport desainer-desainer yang berbakat, yang masih punya potensi untuk bisa mengembangkan karirnya di dunia internasional. Karena memang yang penting di sini adalah untuk fashion adalah kurasi ya. Kurasi itu penting dalam memadu-madakan antara tenun, batik dan kain-kain yang dikombinasi. Di antara pertunjukan fashion, para tamu juga dihibur dengan tarian Indonesia. Dan juga pemberian piagam penghargaan kepada founder New York Indonesia Fashion Week, Vani Tauksikman, yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas kontribusinya kepada publik Amerika. Naratama, VOA, New York.